tahu, masalahku bermula dari kondisi ekonomiku yang sangat pas-pasan yang membuatku numpang tinggal di rumah Kak Ros untuk menghemat pengeluaran. Dan tanpa aku sadari, keputusanku ini adalah awal cerita dari rentetan kisah hidup yang begitu kubenci, tapi tak bisa kutinggalkan. Ceritaku bermula ketika aku memutuskan tinggal di rumah Kak Ros yang berada di tengah kota. Sejak melahirkan bayinya yang pertama, Kak Ros kewalahan mengatur waktunya antara suami, anak, rumah, dan pekerjaannya di kantor. Perkenalkan, aku Intan, yang saat itu masih berstatus sarjana muda, sama sekali tidak berpikir dewasa. Aku sama sekali tidak berniat mencari pekerjaan. Waktu itu aku berpikir mencari uang adalah kewajiban suami, dan tugas istri adalah menjaga rumah dan mendidik anak. Keinginanku untuk ikut Kak Ros diterima baik olehnya dan Kak Dodi, suaminya. Hitung-hitung, aku mengisi waktu daripada di rumah saja tidak ada kegiatan. Aku pikir aku sudah dewasa, jadi bisa menentukan hidupku sendiri. Lagian tentu menyenangkan bisa bermain-main dengan keponakan yang lagi lucu-lucunya. Teman-temanku bilang, aku ini orangnya cantik dan mudah bergaul. Itulah mungkin yang membuatku cepat akrab dengan orang sekitar. Keponakan dan suami kakakku juga akrab denganku. Aku tidak terburu-buru ingin menikah, sebab selama ini pria-pria yang kukenal selalu meminta yang aneh-aneh. Aku wanita normal dan sudah dewasa, tapi aku tidak pernah memiliki niat melakukannya dengan pria yang bukan suamiku. Meski banyak teman yang bercerita tentang aktivitas percintaan mereka, tapi tidak membuatku tertarik melakukannya. Aku senang di rumah Kak Ros, suaminya juga tidak membatasi gerakku. Bahkan Kak Dodi sering memberiku uang untuk keperluan pribadiku. Aku jadi tambah semangat di rumah mereka. Di rumah Kak Ros semua fasilitas lengkap dan bisa kugunakan. Bahkan aku diajar mengendarai mobil oleh Kak Dodi. Katanya supaya aku bisa ke supermarket untuk belanja sendiri. Jika Kak Ros dan suaminya ke kantor, akulah yang menguasai rumah. Aku bisa nonton TV atau makan sepuasnya. Yang penting aku bisa menjaga keponakanku dan kebersihan rumah. Pekerjaanku bisa dikatakan mudah, sebab aku sudah terbiasa di rumahku yang dulu. Sejak kecil sampai dewasa, aku memang dididik bisa melakukan pekerjaan rumah. Menjaga anak kecil usia 2 tahun paling cuma menyiapkan susu dan makanan, atau kalau menangis cukup digendong atau diayun. Yang paling berat adalah menyiapkan makanan untuk Kak Ros dan suaminya. Aku tahu, mereka pasti lapar sepulang kerja. Jadi sebisa mungkin segala tetek bengek makanan sudah harus selesai sejak maghrib. Aku juga diberi uang bulanan yang cukup. Bukan hanya oleh Kak Ros, tapi juga Kak Dodi. Mereka memang pasangan yang baik. Jumlahnya lumayan untuk beli baju dan kosmetik. Mereka bahkan bilang kalau aku boleh tetap tinggal di rumah mereka meskipun nanti aku sudah menikah. Rumah Kak Ros memang sangat luas dan bisa ditinggali oleh 2 keluarga. Kamarnya saja ada 7, ditambah ruang tamu dan keluarga yang lumayan besar, membuat rumah terasa sepi jika hanya mereka yang tinggali. Bencana menimpaku saat aku memasuki bulan ke-10 di rumah Kak Ros. Saat itu Kak Dodi kecelakaan. Luka Kak Dodi termasuk parah karena kakinya patah hingga dia harus istirahat total di rumah selama 3 bulan. Karena Kak Ros bekerja, maka akulah yang melayani Kak Dodi di siang hari. Semua kebutuhan Kak Dodi aku siapkan. Mulai dari makan, minum, sampai mengantarnya ke toilet untuk buang air kecil. Kak Ros memang wanita karir, dia baru tiba di rumah setelah malam tiba.
bahkan terkadang sampai pagi. Dari keseringan menemani Kak Dodi, aku merasa ada yang aneh. Diam-diam Kak Dodi selalu memperhatikanku dengan seksama. Caranya memandang tidak seperti biasanya. Aku bahkan tahu dia sedang menatap bemper belakangku jika aku membelakanginya. Aku sadari itu, tapi aku berusaha menyembunyikannya dan bertindak biasa saja. Lama-kelamaan Kak Dodi semakin berani. Secara sengaja dia sering memegang tanganku atau bahkan merayuku. Aku hanya diam dan berusaha menghindar. Aku selalu ingat Kak Ros dan kupikir itu cuma gurauan Kak Dodi semata. Hingga suatu siang, ketika aku terlelap di kamar, aku merasa ada beban yang sangat berat menindih tubuhku. Aku kaget dan berusaha melepaskan diri. Tapi semakin aku melawan, semakin sulit aku bergerak. Bahkan pakaianku bagian bawah sudah lepas tanpa aku sadari. Tidak kuasa aku melawan, dan akhirnya aku dan Kak Dodi bergulat berkeringat. Itulah awal petualangan seru yang kualami bersama Kak Dodi, kakak iparku sendiri. Hubungan terlarang itu masih sering kujalani bersamanya sampai sekarang. Tidak ada lagi keinginan berontak seperti dulu. Aku lupa kalau Kak Dodi adalah kakak iparku. Kami melakukan hubungan itu seperti tak ada batasnya. Jika mengingat Kak Ros, aku menangis dan meraung. Aku merasa berdosa. Aku menangis setiap malam memohon ampun dan memohon diberi kekuatan untuk bisa melepaskan diri dari Kak Dodi. Sekarang, aku berusaha sekuat tenaga menghindari kakak iparku, meskipun godaan darinya sangat kuat. Aku harus bisa meninggalkan Kak Dodi demi kebahagiaan kakakku. Semoga aku diberi kekuatan ya guys.